Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnafirsi Ramadan dari kelas 10 TKJ 1 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKI Madiun 1948. PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Pemberontakan PKI 1948. Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun adalah sebuah konflik antara pemerintahan Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat selama Revolusi Nasional Indonesia. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun. PKI di Madiun muncul dengan tujuan yang kuat serta memiliki beberapa latar belakang. Berikut ini peristiwa yang melatar belakangi PKI Madiun 1948. 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR dan kemudian bekerjasama dengan organisasi berbahan kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan TNI Indonesia atau PTI, Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, dan lain-lain. 2. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI musuh dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 3. Propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Tahta tujuannya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Di antaranya, 1. Soekarno memperlihatkan pengaruh dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau musuh Amir. 2. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Kudeta Madiun 1948. Kudeta PKI pertama kali tercatat di kota Madiun pada 1948. Pembentukan kelompok kiri ini tergabung dalam organisasi bernama. Awal kisah kudeta ini berupa jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin lantaran tak lagi mendapat dukungan sejak disepakatinya Perjanjian Renville, sehingga ditunjuklah Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri yang baru. Alhasil, Amir serta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Lantas, tokoh kelompok kiri lainnya Muso dalam sidang Politbiro PKI pada 13 sampai 14 Agustus 1948 menawarkan gagasan yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Muso adalah tetenggot komunis Indonesia yang telah lama tinggal di Uni Soviet. Dalam gagasannya itu, Muso menghendaki satu partai kelas buruh dengan nama PKI. Partai itu beraliran Marxisme-Leninisme. Partai ini juga yang memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Internasional. Muso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet guna mematahkan blokade Belanda. Gagasan Muso ini langsung diamini oleh Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya dengan berencana untuk menguasai berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni kota Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Jepang, Purwodadi, dan Wonosobo.
Musuh dan kelompoknya melakukan demonstrasi dan aksi pengacuan lainnya seperti penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap dapat menggagalkan aksi kudetanya, serta mengambil bomba TNI. Akhir pemberontakan PKI Madiun. Demi memulihkan keamanan Madiun, pemerintah mengirimkan pasukan di TNI Divisi Siliwangi di bawah kepemimpinan Abdul Haris Nasution untuk melangsungkan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948. Salah satu operasi penumpasan tersebut adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto di sebelah barat Ponorogo. Musuh berhasil ditemukan dalam pengejaran tersebut dan ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifudin dan para tokoh sayap kiri lainnya juga berhasil ditangkap dan dievakuasi. Dalam pengejaran tersebut, Amir tertangkap di Cirebon, Jawa Tengah. Sekian dari saya, terima kasih.